Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ada sumpah pelantikan menggunakan bahasa Inggris meskipun tidak semuanya. Kita coba simak kabar beritanya langsung dari RMOL. Sumpah jabatan pakai bahasa Inggris, Waka DPR tinggalkan acara pelantikan Rektor UPI. Bahkan kalau di sini judulnya Waka DPR walk out. Jadi walk out aja bahasa Inggris. Itu saya buat karena biar lebih pendek aja. Kalau meninggalkan lokasi acara kepanjangan nggak cukup gitu. Baik, kita simak. Waka itu wakil ketua DPR ya. Nah, ini kejadiannya kemarin ya, tampaknya acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Didi Sukyadi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, Rektor baru dilantik ya, Profesor Didi Sukyadi. Musababnya Cucun tidak berkenan menghadiri acara karena prosesi pengucapan sumpah jabatan dilakukan dalam bahasa Inggris. Videonya ada, seperti biasa teks dulu, setelah ini kita cek videonya. Tindakan tersebut dinilai Cucun sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang 24/2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Oke juga ini ya, Wakil Ketua DPR langsung peka gitu. Oh, ini melanggar Undang-Undang nomor 24 tahun 2019. 2009. Saya tidak bisa menerima. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang 24 2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pengucapan sumpah jabatan di lingkungan resmi kenegaraan. Ya, UPI Universitas Negeri ya. Jadi masuk pada agenda kenegaraan. Disampaikan Cucun Senin kemarin. Ia menyampaikan kekecewaan mendalam dan menyebut peristiwa ini sebagai peringatan serius bagi UPI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah bahasa Indonesia di ruang-ruang akademik dan kelembagaan. Ini adalah teguran keras. Tidak boleh lagi ada institusi pendidikan yang menomorduakan bahasa Indonesia dalam forum resmi. Kita bisa internasional, tapi tidak boleh mengorbankan identitas nasional. Dan Cucun pun mengatakan tindakan itu bukan hanya soal bahasa, melainkan soal kedaulatan dan penghormatan terhadap undang-undang negara, undang-undang yang berlaku. Ia juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi kejadian tersebut dan memberikan pembinaan kepada UPI agar kejadian serupa tidak terulang. Saya akan menyampaikan hal ini secara resmi dalam rapat DPR bersama Kemendikti-Saintek. Roba-roba ini singkatannya. Ini bukan sekedar insiden, tapi mencerminkan lemahnya kesadaran berbahasa negara di institusi akademik. Acara pelantikan Rektor UPI itu sendiri berlangsung di gedung Auditorium Ahmad Sanusi Kampus UPI Bandung dan dihadiri sejumlah pejabat, akademisi, serta sivitas akademika UPI. Saat mengucapkan sumpah, Rektor UPI yang dilantik menggunakan bahasa Inggris. Bahwa saya akan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Nah, kan masih bahasa Indonesia ini, jadi nggak semuanya bahasa Inggris. Serta menjunjung tinggi prinsip values for value. Nilai untuk nilai. Full commitment, no conspiracy, dan defender integrity. Wow. Apa susah ya nyari padanan dalam bahasa Indonesianya ya? Full commitment, komitmen yang penuh gitu. Tidak ada konspirasi. Begitu kan? Atau bukan begitu artinya? Nah, bolehlah nanti diklarifikasi oleh pihak Rektor UPI. Yang jadi pertanyaan tentu apakah ini baru terjadi sekarang atau di setiap pelantikan ada istilah-istilah seperti ini? Pasti UPI harus memiliki argumentasi yang kuat. Secara gitu loh, Universitas Pendidikan Indonesia. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya banyak sekali itu ya,
dosen UPI, alumni UPI. Mudah-mudahan bisa bicara, angkat bicara ya. Kita coba lihat langsung deh videonya ya. Iya juga ya, pelantikan di sini kok menggunakan bahasa Inggris, kata Chuck Deep. Kita dengarkan. Kami mengundang Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Nah, ini detik-detik. Bismillahirrahmanirrahim. Serta menjunjung tinggi prinsip values for value, full commitment no conspiracy, dan defender integrity. Rohaniwan disilahkan kembali ke Tampaknya ini Dr. Cucun ya, yang sedang berdiskusi. Ini mungkin detik-detik ketika wakil ketua DPR meninggalkan ruangan. Kita coba dengarkan sekali lagi ya, detik-detik pengucapannya. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Serta menjunjung tinggi prinsip values for value, full commitment no conspiracy, dan defender integrity. Ya, apakah juga warna merahnya diharuskan sebagai dress code ketika yang lain nggak ada yang pakai baju merah? Seragam merah ini, jasnya keren sekali ya, seperti Pak Soekarno. Baik, tentu itu tidak menjadi fokus perhatian kita, tapi yang menjadi fokus perhatian kita adalah apa yang terjadi dengan situasi ini. Ini menarik untuk kita diskusikan karena ya, defender integrity tapi lupa bahasa ibu. Ya, ada drama sumpah jabatan di UPI. Mungkin ini antara gengsi global dan nasionalisme yang tersinggung. Indonesia lagi-lagi diuji bukan oleh persoalan resesi atau korupsi, tapi oleh grammar. Ketika Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Didi Sukyadi, dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan dengan bahasa Inggris, suasana menjadi bilingual but tense. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal tak terima dan memilih keluar dari ruangan. Bukan karena nggak ngerti, tapi karena katanya itu melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang penggunaan bahasa negara. Jadi, untuk ini kalimat sumpah yang diucapkan memang kedengaran sangat global minded, begitu ya. Values for value, full commitment, no conspiracy, defender integrity. Bunyi yang memukau, sayangnya terasa seperti seminar di Singapura, bukan pelantikan di Bandung. Sebuah universitas yang mengusung kata pendidikan dalam namanya justru memberi contoh bahwa bahasa Indonesia kini harus antri di belakang di negerinya sendiri. Oke, kemudian analisanya tentu kita harus berhati-hati. Nasionalisme bisa tergelincir jadi simbolisme. Karena dari sisi hukum, Pak Cucun benar, ini memang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia untuk dokumen dan prosesi kenegaraan. Sumpah jabatan rektor, apalagi di kampus negeri, jelas masuk kategori ini. Dari sisi etika akademik, penggunaan bahasa Inggris bisa dimaknai sebetulnya sebagai upaya untuk menunjukkan semangat internasionalisasi. Tapi ini jadi kontradiktif jika dilakukan justru dengan mengorbankan bahasa nasional dan forum kenegaraan. Dari sisi politik, tindakan walkout Cucun ini tampak teatrikal tapi efektif. Ya, ia bisa jadi pahlawan bahasa dalam sehari. Ironisnya di ruang lain di DPR mungkin masih tenang-tenang saja saat pasal-pasal absurd disahkan tanpa pemahaman utuh dalam bahasa Indonesia pula. Jadi bahasa Inggris naik jabatan, bahasa Indonesia disuruh duduk. Bayangkan jika tren ini terus berlanjut. Misal nanti Menteri Pertahanan disumpah dengan bahasa Mandarin. Saya akan bela negara sampai titik penghabisan, tapi didiskon Alibaba. Atau mungkin Presiden 2045 nanti dilantiknya di IKN pakai logat Inggris Oxford misalkan.
Bisa jadi gitu. Dan rakyat akan bingung, apakah kita masih Indonesia atau sudah jadi startup edukasi global yang sedang pitching di Silicon Valley. Tapi mungkin penyeimbangnya, sahabat, internasionalisasi akademik boleh, tapi jangan kehilangan jati diri. Kita tak bisa menutup mata bahwa kampus memang harus berorientasi global. Banyak program double degree hari ini, publikasi ilmiah berbahasa Inggris, dan kerjasama internasional yang mendorong kampus seperti UPI masuk ke peta dunia. Tapi, menjadi global tak berarti harus malu menjadi Indonesia. Sebagaimana Jepang bisa unggul di dunia tanpa meninggalkan bahasa Jepang. Prancis bahkan marah kalau AI-nya pakai bahasa Inggris. Kenapa kita justru bangga asing di tanah sendiri? Sumpah jabatan bukan sekedar acara simbolik, tapi pernyataan integritas kepada rakyat Indonesia yang sebagian besar masih lebih fasih bahasa Indonesia dibandingkan TOEFL. Jadi kesimpulannya, jangan sampai jadi bangsa dengan otak Inggris tapi hati bingung. UPI harusnya tahu, kalau mau jadi contoh globalisasi, jangan sampai mengorbankan nasionalisme. Sedangkan para pejabat termasuk DPR seharusnya juga tahu, membela bahasa itu penting, asal konsisten. Bukan hanya saat mikrofon menyala dan kamera merekam. Dan buat masyarakat, mari kita ucapkan satu kalimat penuh makna. Saya bersumpah akan tetap waras di tengah bangsa yang kadang lebih sibuk memilih kata daripada menegakkan makna. Ya, sumpah jabatan pakai bahasa Inggris. UPI makin internasional atau malah ingin pindah negara?